Oke, mungkin langsung aja. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengulas sedikit atau mereview sedikit apa yang udah ditulis oleh Dr. Andes Haji Munziri Ali. Apa yang saya ulas kali ini adalah tulisan yang berjudul Penciptaan Alam Semesta menurut Al-Quran, analisis terhadap Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan relevansinya dengan teori ilmu pengetahuan. Tulisan ini diterbitkan oleh Jurnal Madaniyah pada tahun 2012 volume 2 ya. Mari kita mulai dengan pendahuluan. Di sini dalam tulisan ini dilihat dari judulnya, mencoba membahas mengenai penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, mengenai apa yang telah dipaparkan dalam Al-Quran, dan lebih spesifiknya jurnal ini mencoba menganalisis salah satu ayat, yaitu Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, membahas mengenai penciptaan alam semesta dan kemudian mencari relevansinya dengan teori ilmu pengetahuan pada masa sekarang, yaitu dengan mencoba mencari kecocokannya dengan fakta-fakta ilmiah, bukti-bukti yang telah ditemukan pada zaman sekarang. Sebagai pendahuluan, ia menyebut di sini Al-Quran adalah sebuah pedoman. Jadi Al-Quran adalah satu pegangan ajaran yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalani hidup. Salah satunya adalah di sini fungsinya adalah untuk membantu manusia dapat mengetahui atau mendapatkan pemahaman mengenai proses penciptaan alam semesta ini. Kemudian kita bergerak ke bab selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Di sini judulnya itu adalah istilah alam semesta. Nah, secara sederhana di sini dijelaskan apa yang dimaksud sebagai alam atau yang ingin diteliti atau yang ingin dibahas oleh Dr. Munziri Ali ini dalam tulisannya. Nah, alam sendiri, jika menurut bahasa, alam semesta adalah semua ciptaan Allah, baik yang hidup maupun non hidup. Namun beberapa ulama mengartikan kata alam yang 73 kali disebutkan dalam Al-Quran sebagai kumpulan makhluk yang berakal atau yang mendekati sifat-sifat berakal gitu. Jadi yang namanya alam itu disebutkan sebagai alam jin, alam manusia, alam malaikat, alam hewan, alam tumbuhan, dan oleh karenanya nggak ada alam batu, alam tanah gitu katanya, karena tidak berakal, maka tidak termasuk sebagai definisi dari alamin katanya. Dan sementara itu ahli astronomi sisi lain menganggap bahwa alam itu adalah alam semesta itu adalah kosmos gitu. Nah, kosmos itu ruang angkasa atau kosmos itu berarti ruang angkasa beserta dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Artinya semua, bukan hanya yang berakal ataupun yang tidak berakal. Nah, di sini jadi ada teori penciptaan alam, ada beberapa teori yang dikemukakan di sini. Ada yang mengemukakan bahwa alam semesta itu adalah suatu yang selalu konstan, stabil, tidak pernah berubah,
tetap sama dan tidak punya akhir, juga tidak mempunyai awal. Sedangkan di sisi lain juga ada yang berpendapat bahwa alam semesta itu bermula dari suatu ledakan besar atau disebut sebagai teori Big Bang ya. Nah, dengan adanya ledakan itu maka terjadi pengembangan atau ekspansi gitu. Kemudian juga dilengkapi lagi oleh teori lainnya dari teori Gamow, katanya ledakan tersebut terjadi karena kemampatan yang luar biasa atas satu materi. Jadi dia menyebutkan bahwa sebelum terjadinya ledakan ada semacam kepaduan atau kesatuan antara seluruh materi gitu. Ada seluruh materi itu bersatu dan saking padatnya ya meledak, dan ledakan itu kemudian membuat seluruh partikel-partikelnya menjauh, dan setelah berangsur beberapa lama kemudian si partikel tersebut yang menyebar sebagai kabut besar atau sebagai nebula juga nyambung dengan salah satu teori kabut gas, yang akhirnya ia dapat mengeras dan dari pergerakannya itu membuat semacam putaran, dan yang berada di tengah atau di pusatnya itu menjadi pusat satu galaksi yaitu matahari, dan sisa-sisa yang di pinggir-pinggirnya itu partikel-partikel yang menyertainya itu sebagai planet-planet. Kemudian di sini ada pandangan Al-Qur'an tentang penciptaan alam. Al-Qur'an itu sendiri bukan buku ilmiah yang memaparkan satu hal secara rinci atau secara sistematis gitu. Quran surat Al-Anbiya sendiri yang dibahas di sini mungkin saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya itu, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Di sini Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana pemisahannya atau kapan terjadinya, namun hal ini kemudian dibenarkan oleh para ilmuwan setelahnya, bahkan setelah berabad-abad lamanya baru para ilmuwan mengetahui atau mendapatkan bukti konkret itu mengenai apa yang dikatakan Al-Quran pada surat Al-Anbiya itu. Dan sebenarnya teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan zaman sekarang itu sangat sejalur lah istilahnya gitu dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Quran pada berabad-abad silam gitu. Nah, kemudian pada bab selanjutnya itu relevansi penafsiran tentang penciptaan alam semesta dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Di sini ada Quraisy Shihab memaparkan 6 periode penciptaan alam semesta. Yang pertama itu Ar-Radki, yaitu saat gumpalan menyatu. Tadi kedua adalah Al-Fatki, saat terjadinya ledakan yang menyebabkan adanya kabut, dan ketiga adalah terciptanya unsur-unsur pembentukan langit melalui gas hidrogen dan helium. Keempat, kemudian terciptanya bumi dan benda-benda angkasa saat asap sudah menghilang. Dan kelima, masa saat penghamparan bumi, pembentukan kulit bumi, pemecahannya, pembentukan benua-benua, gunung-gunung, serta sungai-sungai dan lain-lain. Dan keenam adalah pembentukan kehidupan dalam bentuk paling sederhana hingga terciptanya manusia. Sebagai tambahan, fisika modern menyimpulkan bahwa alam semesta itu
memiliki awal, yaitu diawali gitu. Dengan bukti bahwa konsentrasi hidrogen dan helium yang ditemukan sekarang yang ada di alam semesta itu sesuai dengan perhitungan teoritis mengenai konsentrasi hidrogen dan helium, sisa peninggalan dari peristiwa Big Bang gitu. Nah, jika alam semesta tak punya permulaan seperti ledakan Big Bang itu, seharusnya unsur hidrogen itu sudah habis sama sekali dan berubah menjadi helium. Nah, kenyataannya tidak seperti itu. Maka teori Big Bang ini sangat masuk akal gitu. Dan juga dalam satu sisi yang lain memberikan pemahaman bahwa alam semesta itu diciptakan dan bermulai dari sesuatu yang tidak ada gitu. Dan yang memulai itu adalah tiada lain Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nah, sebagai kesimpulan, Al-Quran walau tidak membahas suatu perkara secara sistematis atau seperti buku-buku ilmiah, meski begitu apa yang disampaikan Al-Quran itu memiliki kedalaman makna yang harus digali gitu, harus digali walaupun diperlukan berabad-abad atau waktu yang lama gitu untuk dapat terbukti secara konkret oleh ilmu pengetahuan. Namun hal tersebut harus dilakukan gitu. Karena di sini terbukti dengan apa yang dipaparkan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ini juga dapat dibuktikan oleh fakta-fakta ilmiah yang telah ditemukan oleh penemu-penemu atau ilmuwan-ilmuwan pada zaman sekarang gitu.